Halo rekan-rekan, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya. Saya harap rekan-rekan dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke saya melalui email, yaitu mengenai one-off resident visa dari New Zealand government, ya. Tapi sebelumnya untuk rekan-rekan yang belum like, belum subscribe, yuk saya minta untuk like dan subscribe channel saya agar saya bisa lebih bersemangat membuat konten-konten baru. Bagi rekan-rekan yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah memberikan komen baik di kolom komen maupun melalui email, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita langsung ke ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah apakah ada kemungkinan, ya ada yang bertanya apakah ada kemungkinan pemerintah New Zealand akan memperlunak persyaratan untuk kita bisa apply one off resident visa, ya. Jadi seperti saya pernah jelaskan, itu ada beberapa visa yang tidak eligible, yaitu student visa, seasonal working visa, dan visitor visa, ya. Saya katakan bisa saja, ya, ada kemungkinan karena Migrant Union, ya, jadi asosiasi para imigran yang ada di New Zealand, terutama khususnya di Auckland, ya, dibantu oleh Green Party dan juga beberapa anggota parlemen sedang melobi pemerintah mengenai hal ini, ya. Jadi sedikit saya keluar dari pembahasan, saya akan jelaskan mengenai one-off resident visa ini. Nah, one-off resident visa atau pathway resident visa keluar sudah Migrant Union dibantu oleh Ricardo Mendes, ya. Ricardo Mendes jadi dari partai ini susah ya dengan bahasa Indonesia. Jadi saya kan Green Party, ya. Ricardo Mendes adalah Green Party, presiden dari Green Party, dan juga Erika Stanford selaku anggota parlemen New Zealand dari Partai Nasional melobi pemerintah mengenai hal ini, ya. Jadi waktu itu Migrant Union mensponsori melakukan penandatanganan petisi, ya, dan dimasukkan ke parlemen melalui bantuan dari Green Party dan Erika Stanford dari Partai Nasional. Nah, jadi saya pernah jelaskan kepada rekan-rekan, pemerintah New Zealand di bawah Partai Buruh saat ini sebenarnya berusaha untuk mengurangi jumlah imigran yang ada di New Zealand ini, ya. Ya sebenarnya sih gimana ya kalau saya katakan, ya, kalau caranya fair oke lah gitu, tapi banyak mereka caranya nggak fair. Jadi kayak kita visa dipersulit dan banyak hal, ya. Jadi contohnya begini, para imigran New Zealand ini banyak yang bekerja di sektor bisa dikatakan tuh di low skill visa, seperti cleaner, ya, cleaning service, terus check out di supermarket kayak kasir, ya, terus checklist barang, stok barang, dan sebagainya, ya. Nah, ketika lockdown tahun 2020, ya, tahun lalu, nah ini banyak perusahaan yang harus juga tutup, nggak mau lockdown, ya, kecuali perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah supermarket, rumah sakit, ya, apotik, pom bensin, itu nggak bisa tutup, ya, mereka nggak bisa tutup. Nah, yang bekerja di sektor ini, jadi yang kerja kayak di cleaner di rumah sakit, ya, juga check out list di supermarket, kasir, itu banyak kan ada orang-orang para imigran, ya. Jadi orang lokal bisa dikatakan nggak ada, ya, mungkin ada satu dua, tapi bisa dikatakan saya waktu datang ke supermarket tuh, ya, nggak ngelihat lah, ya, saya katakan. Nah, ketika mereka lockdown, ya, nah kita dikatakan, jadi kita yang kerja di low skill job dikatakan adalah
kita dikatakan sebagai essential skill worker. Jadi kita ini yang sangat dibutuhkan, ya sangat penting sekali. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika lockdown berakhir 2020 kemarin sempat berakhir, kita balik lagi ke low skill visa dan dikatakan pemerintah mengatakan, oh kamu nggak eligible untuk presidency. Dan ini membuat kita juga marah kan, membuat kita juga ini nggak fair. Ya ketika butuh para imigran, wah kamu menyanjung-nyanjung, kamu menjanjikan ini dan itu, tapi begitu selesai gitu kita nggak dibuang, kita ditendang seperti ya maaf sudah sampah ya. Contohnya ketika lockdown lagi, saat ini lockdown lagi, kemarin pas tanggal 17 Agustus lockdown ya, level 4. Nah kita dikatakan lagi, wah essential work visa, ya essential skill worker. Nah kita juga bilang, kamu jangan bilang kita essential skill worker pada saat lockdown, tapi begitu selesai kamu malah mengatakan kita low skill worker dan kamu mendepak kita gitu. Para imigran juga sempat marah gitu itu kan, sempat mengatakan begitu ya. Ya nggak jalan, tapi mereka sempat melalui Green Party dan melalui Eric Cassar pernah mengatakan seperti itu. Ya jangan lakukan seperti itu ya. Nah oleh karena itu akhirnya ya saya katakan bukan di lobby aja, ditekan, berarti ya ditekan oleh mereka dan mereka keluar. Ya kemarin itu ada yang mengatakan, wah berarti pemerintah New Zealand itu memperhatikan dong para imigran. Ya saya cuma cengengesan aja ya, saya bilang ya dan tidak lah ya. Jadi memang nggak semua orang pemerintahan tuh anti gitu kan. Tapi kebanyakan saat ini mereka punya program ada seperti itu. Ya dan caranya kalau saya bilang nggak fair sebenarnya kalau saya katakan ya. Nah itu. Terus yang kedua intinya begini, ada yang bertanya begini, intinya saya katakan begini, bagaimana kelanjutannya, apakah one of residency ini bisa terjadi lagi ke depannya? Mungkin, tapi saya nggak tahu kapan. Ya maksudnya bukan begini ya, nggak bisa kita kan tahun depan pasti akan ada lagi, ya kita nggak tahu. Ya saya kira nggak mungkin tiap tahun mereka melakukan seperti itu. Ya, jadi gini, one of resident visa ini bisa dikatakan amnesty visa, tapi memang belum menjangkau semuanya. Ini yang kedua kali diadakan. Yang pertama kali itu 20 tahun yang lalu ketika kalau nggak salah ya, ketika New Zealand masih di bawah pimpinan Perdana Menteri itu Helen Clark ya. Itu mereka berikan pemutihan ya. Nah, ini kalau mungkin rekan-rekan ada yang tahu persis, mohon dimasukkan ditambahkan di kolom komentar ya sebagai tambahan info ya, karena saya juga belum di sini waktu itu gitu ya. Nah kedepannya apa mungkin ada lagi ya, mungkin aja, tapi ya saya nggak tahu apakah ya kapan gitu ya. Dan kalau tiap tahun itu nggak mungkin, saya katakan seperti itu ya. Oke, dan ya pertanyaan terakhir sama ya pertanyaannya, kapan New Zealand dibuka ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, kita di saat ini masih level 3 ya. Auckland masih level 3 karena varian Delta kemarin tuh COVID varian Deltanya cukup banyak yang terkena ya. Jadi ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Ya saya hanya berharap mudah-mudahan bisa cepat dibuka, jadi juga border bisa dibuka supaya rekan-rekan yang mungkin mau ke New Zealand untuk studi, untuk mungkin ada hal-hal lain bisa datang. Itu yang saya sangat harapkan sekali ya. Oke, sampai di sini dulu rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan bisa rekan-rekan sampaikan di kolom komentar atau bisa rekan-rekan langsung kirim ke email saya. Saya akan coba bantu. Saya akan coba jawab sebisa saya. Oke, sampai nanti rekan-rekan. See you, bye-bye.